Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel ini di Mind Trading Institute dalam program Mindstock. Dan Mindstock kali ini adalah episode yang ketiganya kita. Sebelumnya teman-teman sudah melihat bagaimana seorang swing trader, bagaimana seorang investor atau value plus growth investor. Dan hari ini, kali ini di Mindstock kali ini kita akan menghadirkan satu trader yang ada di instrumen yang lain. Jadi biasanya mungkin kita bicara mengenai saham. Nah, ini kita akan bicara mengenai instrumen yang lain. Jadi biar teman-teman bisa mendapatkan sebuah perspektif yang berbeda lagi nih. Apa sih itu trading sebenarnya, termasuk trading di instrumen yang lain. Nah, saya ingin memperkenalkan tamu saya, Pak Frankie Nanggoy. Selamat datang, Pak. Ya. Nah, ini gue jangan panggil Pak kayaknya ya. Kita panggil Bro juga ya. Boleh. Biar lebih akrab. Oke. Nah, Bro Frankie ini kalau nggak salah di trading forex ya. Full di forex ya. Iya. Oke. Full di forex. Nah, saya boleh itu nggak? Mulai dengan pertanyaan pertama. Boleh. Forex itu apa sih? Jadi kalau forex itu sebenarnya kalau saya forex. Kalau misalnya secara tata bahasa dalam bahasa Inggris itu kan forex itu kan foreign exchange. Ya. Itu berarti pertukaran asing, berarti kan foreign dan exchange. Ya. Pertukaran asing. Tapi yang ditukar apa? Kan sesuatu hal yang asing kalau ditukarkan kan aneh juga ya. Ya, yang ditukarkan apa? Yang ditukarkan di sini mata uang. Ya. Jadi logikanya adalah sama seperti kalau kita money changer. Money changer bedanya adalah melakukan hal fisik. Sedangkan kalau forex online ini kita melakukan transaksi berdasarkan nilai, tetapi kita tidak melakukan secara fisik. Kita melakukannya secara paper trading lah sebutannya. Okay. Sekarang electronic trading sudah ya, jadi sudah e-trading. Jadi kita lakukannya secara tidak mengikut sertakan secara fisik mata uang. Jadi kita hanya menukarkan. Ya sebenarnya mirip dengan kalau kita melakukan di bank lah. Kalau di bank kan saya mau tukar dong USD saya, tabungan USD saya ke euro. Tapi kan itu kan benar-benar menukarkan, benar-benar memindahkan mata uang. Kalau di forex kita hanya mengandalkan atau melihat selisih jual belinya. Ketika kita beli di angka berapa, ketika jual di angka berapa, kita dapat untung. Nah, itu yang kita cari keuntungan dari situ. Dari sisi forex. Dan itu kita sebut sebagai trading juga ya? Iya, trading ya. Trading itu kan logiknya adalah dagang ya. Kita beli dan jual kan gitu kan. Okay. Nah di forex juga ada beli dan jual, jadi masuk di trading juga. Itu kurang lebih sama nggak seperti trading di saham? Ya, produk instrumennya beda kan, instrumennya beda. Satu instrumen beda, jadi produknya beda. Kalau saham kan benar-benar kita own the company ya. Iya. Sekian persen, tapi kita own the company. Kalau sebenarnya mata uang ini kita own the country berarti gitu kan. Own the currency ya. Jadi kalau kita punya uang kan sebenarnya kita adalah orang yang mempunyai sebagian kecil dari negara tersebut. Kita punya US dollar, ketika kita pergi ke sana kita pasti bisa berbelanja. Kita bisa melakukan sesuatu transaksi. Nah, kurang lebih sama. Cuman bedanya adalah kalau saham, saya sih nggak terlalu mendalami saham, tapi coba dikoreksi aja kalau saham. Tapi kalau menurut saya, kalau saham itu benar-benar kita masuk di dalam kepemilikannya. Kalau di forex trading ini kita lebih ke sebagai sebagian kecilnya lagi, karena ada yang namanya leverage kan memperkecil modal. Jadi kita sudah kita kecil, kita masukin lebih kecil lagi di tempat. Jadi kita sangat amat kecil dibandingkan dunia forex yang gede. Nah, boleh nggak kasih bayangan nih? Seberapa besar sih dunia forex ini? Kalau di saham kan kita tahu nih per negara gitu kan, karena kita nggak bisa kan kalau kita di Indonesia ya berarti kita beli saham-saham yang terdaftar di bursa Indonesia kan. Kalau kita pergi ke bursa Singapura berarti kita beli saham-saham di bursa Singapura gitu kan. Nah, kalau di forex seperti apa sih? Kalau di saham per negara, kalau di forex bagaimana? Oke, kalau di forex ini bedanya dengan saham juga adalah saham ini ada bursa, ada exchange. Sedangkan kalau di forex ini sebutannya over the counter, jadi tidak ada exchange yang benar-benar mentransaksikan. Semua berdasarkan secara luas, secara intinya yang berdasarkan itu adalah interbank, jadi transaksi antar bank di seluruh dunia. Jadi mereka transaksi dengan antara satu bank dengan bank lain, mereka melakukan transaksi.
transaksi demand terhadap mata uang A dibandingkan demand terhadap mata uang B. Lebih besar mana? Kalau demand-nya lebih besar A, otomatis A lebih menguat dibandingkan B, gitu kan? Ya, dibandingkan demand dan supply lah, logikanya di situ. Yeah. Jadi kalau mau tahu seberapa besar, ada satu website namanya Bank of International Settlement, ya, BIS.org, ya, BIS.org itu dia karena rumit ya, karena forex ini rumit, karena kan base-nya dari spekulatif seperti kita, ya, seperti saya ini spekulan, sampai yang benar-benar bertransaksi real, fisik itu semua dijadikan satu. Dan total transaksi di seluruh dunia itu direport oleh Bank of International Settlement itu tahun 2019 bulan April kalau nggak salah mereka mencatatnya itu totalnya 6,5 triliun US dollar per transaksi per hari volumenya. Oh, itu per hari ya? Per hari di seluruh dunia ya, baik secara fisik maupun secara spekulatif. Nah, spekulatifnya kalau saya nggak salah info itu kurang lebih 20-30% dari keseluruhannya. Ya, jadi memang masih lebih besar secara fisik sih, secara Kalau boleh tahu yang pemain-pemainnya sebenarnya siapa sih di dalam forex ini? Pemain-pemain di forex ya, secara fisik ya. Kalau secara fisik saya bicara, kalau spekulan kan kita bisa retail trader ya. Yeah. Kita perorangan, nah sama seperti saham lah, perorangan juga bisa. Nah kalau di forex yang sebenarnya menggerakkan mata uang itu pertama otomatis bank sentral, bank sentral. Baru bank komersil. Bank komersil itu beberapa bank yang kita suka pakai lah ya, kita jual beli. Kemudian ekspor impor, perusahaan ekspor impor itu udah pasti ikut andil di situ. Kemudian aset manajemen, pengelola dana itu kan udah pasti kan. Spekulatif tapi dengan dana yang besar, ibaratnya gitu. Nah, termasuk juga turis. Kalau kita pergi dari satu negara ke negara lain, otomatis kita akan menukarkan uang kan. Nah, itu juga termasuk dicatat. Makanya kemarin ketika pandemi, ya ketika masa pandemi Covid itu, terus kemudian harga dolar Australia turun, jatuh itu karena pertama komoditi nggak bergerak, kedua Asia Tenggara juga kena, Indonesia kena kan. Ingat kan, di Indonesia bisa sempat sampai 17.000 kalau nggak salah. Thailand kena, karena semua negara yang berdasarkan turisme atau pariwisata itu pasti kena. Makanya saya bilang turis itu juga efek gitu loh untuk berpengaruh terhadap pergerakan suatu mata uang. Nah, di bagian itu ini kan pemain-pemainnya nih. Ya. Nah, buat yang di tradingnya itu kita ada di mananya? Kitanya ada di, jadi yang kita transaksikan atau yang kita transaksikan, yang kita klik gitu ya kan, kita kan trading klik pakai platform. Yang kita klik itu larinya kan ke broker. Oke, broker larinya nanti ke liquidity provider nanti. Nah, liquidity provider itulah yang biasanya digabungkan dengan transaksi-transaksi oleh para bank besar dunia. Jadi kadang ada yang bilang bahwa kita ini trader kecil kok nggak bakal pengaruh transaksi. Iya betul, tapi kalau ribuan orang yang bertransaksi dengan demand terhadap satu mata uang, pasti suatu saat ada bank yang akan request ke bank lain. Transaksinya kayak gitu. Benar nggak sih 24 jam? 24 jam, betul. 24 jam. Benar 24 jam ya? Pasti 24 jam, cuma Sabtu Minggu pasti libur loh. Iya, Sabtu Minggu pasti libur. Kita ngikutin market aja sebenarnya. Ngikutin market. Karena kan kalau 24 jam itu kan awalnya karena semua mata uang berpengaruh. Kan kalau di forex itu ada major pair sama di luar major pair ya. Jadi kayak exotic pair, minor pair, dan cross gitu ya. Nah, major pair itu kan relate semua ke US. Jadi misalnya start di New Zealand sama Australia jam 4 subuh. Jalan, belum tutup mereka punya market, maksudnya ekonominya masih berjalan, jadi demand supply masih naik turun, kita sudah bisa pindah ke USD yen. Asia ya, ke Jepang. Kemudian Jepang belum tutup, kita udah masuk ke Eropa belum tutup, Eropa dan Inggris belum tutup, kita udah masuk ke market US-nya sendiri sama Kanada kan. US Kanada tutup, di detik berikutnya dia tutup, detik berikutnya market New Zealand dibuka lagi. Jadi masuk terus gitu, dan semuanya relate ke USD kan. Jadi ya memang akan efeknya ya kayak misalnya New Zealand USD, kemudian nanti ada USD Euro, kemudian Euro New Zealand, ya gitu-gitulah. Jadi semuanya akan selalu berhubungan. Nah, kalau gitu kita sebenarnya bisa trading 24 jam dong? Iya, bisa 24 jam.
Kalau Bro Kalau Feng, tahan. iya makanya nggak tidur juga. Iya. 24 jam. Oke. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh tahu nggak Bro Franky udah berapa lama di dunia forex ini? Di dunia tradingnya sendiri saya forex ya. Kalau forex saya dari tahun 2004. 2004 berarti udah 16 tahun ya sampai hari 16 ini. tahunan ya. Tapi kalau dari sisi trading, komoditi itu tahun 2000 saya udah mulai belajar lah, ikut belajar orang tua gitu. Tua lagi trading komoditi saya ikut. Tapi mulai bener-bener ininya sih 2004 sih. 2004 ya? Oke, 16 tahun itu suka dukanya apa sih? Waduh. Duka itu pasti ada. Semua bisnis kan duka pasti ada ya. Iya. Nggak ada orang yang begitu masuk. Ya, kalau dukanya ya itulah 2 huruf yang paling disenangi sama trader newbie itu MC. Margin call ya? Margin call ya. Udah lumayan habiskan beberapa dana. Saya nggak bisa bilang itu nggak ada artinya. Karena toh saya sampai sekarang masih bertahan. Ya. Jadi itu ada pelajaran-pelajaran tertentu lah. Jadi memang suka dukanya forex itu udah pasti orang-orang pernah menghabiskan uangnya. Tidak uangnya sendiri, entah uangnya keluarganya, entah uangnya siapa. Tapi pasti pernah menghabiskan. Saya nggak yakin ada orang yang belum pernah menghabiskan uang sekarang. Dan artian duitnya KO lah, karena belum ngerti. Karena waktu zaman saya itu 2004, internet masih pakai Telkomnet. Kalau saya nggak salah, dan itu hanya terbatas di broker-broker. Laptop pun belum jarang yang punya, apalagi smartphone ya. Jadi itu kalau saya nggak salah masih pakai CDMA baru lagi ramai-ramainya, ya kan. Terus ketika kita trading harus di dalam broker, ya kan. Maksudnya kita harus di dalam broker tersebut trading transaksi atau kita titip di mereka. Kemudian pulang dari sana dalam perjalanan harga masih bergerak, kita nggak bisa lihat, nggak bisa tahu apa-apa. Jadi ya kita hanya bisa pasrah dapat informasi dan Itu berarti udah zamannya Marketiva kan ya? Marketiva kalau saya nggak salah malah 2008 atau 2009. 2008-an ya. Nah baru masuk. Itu kan yang pertama, broker internasional yang pertama masuk Indonesia kan dia. Iya. Udah disusul sama temennya si broker merah itu. Itu gara-gara Marketiva tuh, gue pernah trauma di situ. Wah, terkenal banget kan Marketiva waktu itu. Iya. Nah, itu dukanya. Sukanya gimana? Sampai hari ini bertahan loh. Berarti kan harusnya lebih baik sukanya dong daripada dukanya ya. Betul. Kalau sampai hari ini ibaratnya dari bisnis ini, tidak dari tradingnya kah? Tidak dari ya selain trading kan kita juga tahu lah di bisnis forex ini pasti ada sesuatu, maksudnya semua bisnisnya pasti ada sesuatu. Maksudnya ada di luar tradingnya ada side bisnis yang kita bisa lakukan. Nah, jadi ya sukanya ya yang paling membuat saya senang itu adalah di bisnis forex itu adalah kita mengenal berbagai jenis orang. Zaman itu belum ada Facebook. Belum ada Facebook. 2004 belum ada Facebook. Friendster ya. Yang milenial nggak ada yang tahu nih Friendster apa. Friendster itu waktu itu kalau nggak salah cuman yang unik di Friendster itu kan kayak apa ya, kalau saya SD dulu sebutannya buku diary yang suka tuker-tukeran data, tuker-tukeran informasi lah. Zaman itu kan belum ada Facebook, belum ada Friendster, belum ada sosial media lah, belum banyak. Jadi kita nggak kenal orang banyak. Nah, ketika kita terjun di suatu trading, kita melihat banyak jenis, berbagai macam orang, berbagai jenis orang dengan sifat yang lucu-lucu, unik-unik. Ada yang bisa berantem, lagi trading berantem nih, sama-sama lagi trading berantem. Kebetulan salah satunya teman saya. Yang lucunya ini saya cerita sedikit satu cerita lucu. Jadi kita kan biasa kalau trading kalau lagi loss diem dong, nggak mungkin teriak-teriak, diem. Nah kebetulan teman saya ini lagi pasang posisi buy kalau nggak salah. Nah karena di forex itu bisa buy sell, jadi kan ada satu orang lain trader yang lagi nge-sell, kemudian harga itu turun, saya lupa pairnya apa, turun, dia refleks, dia teriak, biar mampus yang punya buy. Teman saya itu lagi nge-buy, pas di depannya dia udah gelut. Lucu, jadi dia berantem di kantor broker gitu. Jadi
buat saya sih unik-unik lah gitu ya. Ada yang sabar, ada yang emosi, ada yang stres, macam-macam lah kita apa ya? Ya kayak bayangin kalau pernah nonton film di bursanya New York ya, New York Stock Exchange. Yang zaman dulu yang orang pada teriak-teriak ya udah kayak gitulah. Cuman bedanya ketika lagi transaksi ya nggak seperti itu, nggak transaksi nggak teriak-teriak kayak gitu sih. Ya lucu sih, pengalamannya lucu apa ya, saya lagi tulis juga sih, nanti kalau mungkin sudah jadi saya akan share bukunya. Boleh cerita-cerita kisah-kisah lucu di kehidupan saya selama sekian belas tahun. Iya. Kalau dari sisi finansial ya otomatis ya saya udah bisa mendapatkan banyak hal lah, dalam artian tidak terlalu mewah yang sampai bagaimana, tapi paling tidak sampai sekarang saya bisa menghidupi ya oke lah. Ini mungkin masuk ke pertanyaan saya selanjutnya itu. Berarti trading politik